Aku sudah pikir bahasa Malay dan bahasa Indonesia mirip sekali, tapi orang Malaysia dia mengerti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, mudah-mudahan buat yang klik video ini kabarnya masih dalam kondisi sehat walafiat. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi satu buah video dengan judul bule ini mengira di Malaysia bahasanya sama dengan bahasa Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Aku sudah pikir bahasa Malay dan bahasa Indonesia mirip sekali, tapi orang Malaysia dia mengerti kita. Jangan lupa ya dikunjungi Atanwa Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, eksistensi bahasa sebagai identitas berbangsa dan bernegara di negara jiran masih belum usai. Ketika bahasa Indonesia telah mendunia dan menjadi bahasa resmi UNESCO, masih ada netizen negara tetangga yang belum bisa menerima fakta bahwa bahasa Indonesia sudah mendunia dan telah berkembang di beberapa negara. Pada tempat lain, banyak warga negara asing yang datang ke suatu negara, entah itu dalam rangka berwisata, berbisnis, ataupun sampai tinggal, kadang terkendala dengan bahasa, dan kalaupun mereka menggunakan bahasa di suatu negara, hanya untuk keperluan tertentu. Misalnya di negara jiran, salah seorang netizennya memberikan opini atas kemampuan berbahasa dari warga negara asing. Saya dah bertanya kepada beberapa orang asing yang duduk di Malaysia sekian lamanya, tapi masih tak tahu cakap dalam bahasa kebangsaan. Yang mereka tahu hanyalah sekadar apa khabar dan terima kasih. Saya pun tanyalah mereka, kenapa tak nak belajar bahasa kita? Jawab mereka, sebab tak ada keperluan pun. Kerana bahasa Inggeris dan bahasa Cina lah yang penting di Malaysia, terutamanya dalam pekerjaan dan komunikasi dengan penduduk di bandar. Manakala bagi mereka, bahasa Melayu ini hanya sekadar untuk membeli belah dan mendapatkan potongan harga. Saya memang terdiam habis, sebab apa yang mereka perkatakan itu sebenarnya adalah fakta belaka. Dan dalam masa sama, ia membawa maksud bahawa bahasa Melayu ini tidak ada kelas sama sekali. Ia bukanlah sebuah bahasa pendidikan, bukan juga bahasa kerjaya, tetapi hanya sekadar bahasa rakyat majoriti semata-mata. Dengar memang sangat menyakitkan hati, tapi faktanya memang bahasa kebangsaan terus dipinggirkan oleh orang Melayu itu sendiri. Mending ikut bahasa Indonesia aja. Hal ini berbeda dengan Indonesia, karena di sana juga ada warga negara asing yang mampu berbahasa Melayu. Akan tetapi sebagaimana yang disampaikan pada video tadi, bahwa bahasa Melayu di negara jiran tidak dimartabatkan oleh warga negaranya sendiri, sehingga warga asing tidak ada keinginan untuk belajar ataupun menggunakan bahasa Melayu, karena sebagaimana yang diketahui bahwa sebagian warga negara Malaysia lebih banyak menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa pasaran seperti bahasa rojak. Setelah 1 bulan di Malaysia, kita akan balik ke Indonesia. Dan satu hal aku rindu tentang Indonesia adalah bisa pakai bahasa Indonesia. Aku sudah pikir kalau di Malaysia Malay dan bahasa Indonesia disambut dengan bahasa Inggris. Tapi orang Malaysia dia mengerti kita banyak hal. Jadi aku butuh ini. Selamat sore. Mereka tidak mengerti. Dan kemarin satu orang bilang, silakan pakai bahasa Inggris. Aku mengerti kamu. Aku sudah pikir kamu kebal sekali, ya? Dan aku sudah pikir aku bisa pakai bahasa Indonesia di sini. Pelancong Korea ini tak jumpa guru bahasa Melayu di platform tadian. Akhirnya belajar bahasa Melayu dengan guru bahasa Indonesia. Sebuah saluran YouTube John Random Books baru-baru ini telah memuat naik video di mana dia benar-benar ingin belajar bahasa Melayu. Tetapi malangnya dia tidak menjumpai guru bahasa Melayu di laman web pembelajaran bahasa itu. Hello everyone. A few weeks ago, I took my very first Bahasa Melayu online lesson. And today's video is about how the session went. By the way, I could not find anyone teaching Bahasa Melayu on the learning platform. Katanya bahasa Melayu mendunia. So I had to search for someone who speaks Indonesian and ask whether he malah or she belajar can bahasa teach Indonesia. Malaysian language. Ironinya apa yang dia dapati, terdapat ramai guru bahasa Indonesia di sana.
Akhirnya dia menghubungi salah seorang guru bahasa Indonesia dan bertanya apakah dia boleh mengajar bahasa Melayu juga. Bahasa Indonesia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. In Malay, that will be selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, selamat malam. John adalah pelancong dari Korea yang melawat Malaysia, tepatnya di Pulau Pinang. Dia teringin sangat mahu belajar bahasa Melayu, tapi malangnya dia kata tak jumpa orang cakap Melayu. Semua cakap English. About 2 years ago, I decided to come to South Asia because I wanted to travel beautiful places in South Asia. But I believe it's what they use in Malay, but I've never heard it. I mean, nobody said that to me, but maybe you've heard it because you're in Penang. No, You can check that. No? everybody speaks in English, so I don't know. Daripada video tersebut, kita boleh simpulkan mengapa bahasa Indonesia begitu popular berbanding bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Salah satu sebabnya ialah kerana terdapat ramai guru bahasa Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Korea tu saya cuba nak buat tapi tidak ada pelajar. Ini fakta ya. Apabila saya sidik-sidik, rupanya pelajar di Korea tu dia kecewa dengan situasi di Malaysia. Graduan yang lulus daripada Jabatan Bahasa Melayu di Korea, apabila dia mohon kerja ke Malaysia, di Malaysia pun menggunakan bahasa Inggeris. Dia dah menguasai bahasa Melayu bagai-bagai, tapi bila pergi ke sini ditemu pula dalam bahasa Inggeris. Saya datang ke Malaysia ni dengan pinjaman bank nak belajar bahasa Melayu. Lebih baik saya pergi ke Jogja, dia kata. Jadi bila saya buat satu kajian, 99% daripada pelajar tu semua nak ke Indonesia. Sebab di Indonesia lah bahasa Melayu, bahasa Indonesia dia akan bertambah baik, peluang pekerjaan di Indonesia. Sebab di Indonesia memang mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sedangkan kita mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Inggeris untuk bekerja di sini. Kebalik. Jadi sebab itulah akhirnya tak ada pelajar tak berminat belajar bahasa Melayu di negara Korea. Sebab katanya tidak ada masa depan. Lebih baik belajar bahasa Indonesia. Ya, kemampuan berbahasa suatu negara bagi warga asing adalah suatu pilihan. Bahasa Namun Melayu emang setidaknya agak untuk sedikit bahasa aneh sih Indonesia, ya. sudah ada banyak warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia dengan fasih. Bahkan ada yang juga fasih berbahasa daerah. Oke, jadi namaku Laura Zahira. Aku siapa ya? Aku seorang Finlandia yang Ini mualaf semua ini hampir ya. 10 tahun yang lalu pergi ke Indonesia, dan aku sudah lumayan lama tinggal di Indonesia, dan 2015 aku masuk Islam. Halo teman-teman, hari ini aku dengan teman-teman aku makan siang di tempat India di Sedaman. Ya, di sini pemandangan indah sekali. Mereka juga bisa bahasa Indonesia. Selamat siang. Wasili bisa. Selamat siang, Wasili. Selamat siang. Oke. Igor. Selamat makan. Selamat makan, Igor. Terima kasih. Kami makan dulu ya, teman-teman. Ini sudah ada makanan. Oke. Dadah. Aku jelasin sedikit ya kenapa aku bisa bahasa Indonesia ya. Jadi pas waktu kecil aku mulai belajar bahasa Indonesia di sekolah negeri Australia. Jadi biasa di sekolah di Australia ada pilihan bahasa, dan ada beberapa sekolah yang menawarkan bahasa Indonesia dan ada bahasa lain juga. Jadi di sekolah aku ada bahasa Indonesia sama bahasa Jepang. Tapi mungkin di sekolah lain mereka menawarkan bahasa Prancis atau Spanyol atau Jerman. Jadi di sekolah belajar di primary school sama high school. Nah, udah gitu karena udah ada vocabulary sama fondasi bahasa Indonesia, itu bikin lebih gampang pindah ke Indonesia. Pas aku pindah ke Indonesia, bahasanya udah biasa, udah ada fondasi ya. Jadi nggak terlalu lama di sini, aku udah bisa ngomong sama driver ojol, kasir, dan kebutuhan seharian lah. Thanks for asking. Udah lama di Indonesia,
Seharusnya saya memakai bahasa Jawa? Iya, bahasa Jawa. Oke, kalau saya memakai bahasa Jawa, panjenengan kedah ngangge bahasa Jawa. Uki. Oh, ya. Oke, siap. Aku lanjut bahasa Jawa ya. Oke. Wis suwe main keroncong. Oh ya, wis suwe luweh. Wis 8 tahun. 5 tahun. 8 tahun. Oke, pemerintah Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia melalui program BIPA atau Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing maupun dari Kementerian Luar Negeri terus gencar memperkenalkan dan mengembangkan bahasa Indonesia di negara-negara asing yang kini sudah berkembang di 54 negara. Dan di sisi lain ada juga peran dari netizen asing, yang mana efek positifnya dari netizen negara asing ini ketika mereka menggunakan bahasa Indonesia pada konten-kontennya, maka secara tidak langsung mereka juga menyebarkan bahasa Indonesia. Oke, demikian sekilas video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video dari Atanua Media. Kalau kita melihat ulasan dari video tadi, ini jelas pembahasan perbedaan bahasa Melayu dan Malaysia, di mana bahasa Indonesia karena dipertuturkan lebih dari 200 juta, jadi bahasa Indonesia itu lebih populer ketimbang bahasa Melayu di Malaysia. Dari melihat video ini kita tahu perbedaan bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu seperti apa yang dialami oleh bule tadi ya, ketika sudah bisa berbahasa Indonesia ternyata di Malaysia bahasa Indonesia itu sangat jauh berbeda. Dikira bahasa Melayu di Malaysia dan bahasa Indonesia itu sama, tetapi kenyataannya ini sangat berbeda. Banyak sebagian dari masyarakat Malaysia yang tidak tahu kosakata dari bahasa Indonesia. Dan melihat video tadi kita bisa tahu bagaimana opini dari orang luar terhadap bahasa Melayu di Malaysia. Tidak adanya ketertarikan mereka untuk bisa belajar bahasa Melayu, ataupun mereka masih sangat menemui kesulitan untuk bisa belajar bahasa Melayu, baik secara offline ataupun online. Bahkan tadi juga ada orang Korea yang ingin belajar bahasa Melayu, ternyata belajarnya sama orang Indonesia. Ini menunjukkan bahwasanya permasalahan bahasa Melayu di Malaysia bukan hanya dari masyarakatnya saja yang sering merojakkan bahasa nasionalnya, bahasa Melayu, dengan mencampur adukan dengan bahasa asing. Ternyata penilaian orang asing dan juga ketidakpopuleran bahasa Melayu tidak mengundang minat dari orang asing untuk bisa belajar bahasa di Malaysia. Oke teman-teman ya, demikian. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.